Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok ISA 37, saya Hana Syifa Azara. Saya Adam Zaki Salman dari kelas 10 MIPA 4. Saya Mutiara Hakim dari kelas 10 MIPA 5. Saya Muhammad Rafi Raldian dari kelas 10 MIPA 1. Saya Piki Parizi dari kelas 10 MIPA 2. Kami akan mempresentasikan laporan penelitian kami yang berjudul Pengaruh Penggunaan Metode Pomodoro pada siswa SMA 81 Jakarta dalam meningkatkan konsentrasi belajar di masa pandemi. Pada kondisi pandemi saat ini, semua aktivitas dilaksanakan secara daring, tak terkecuali dengan pembelajaran di sekolah. Pada awalnya, sekolah melakukan pembelajaran tatap muka. Namun, pada Januari 2022, sekolah kembali ditutup karena melonjaknya kasus COVID-19. Semua sekolah melaksanakan pembelajaran jarak jauh via daring, di mana itu sebuah perubahan besar bagi para siswa. Pembelajaran daring ini tak selamanya efektif bagi para siswa. Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan gangguan konsentrasi para siswa dalam belajarnya, seperti jadwal yang selalu berubah-ubah di masa pandemi, dan itu mengakibatkan deadline tugas mereka menjadi tidak tertata dan tak terjadwal. Lalu, belum lagi gangguan di dalam rumah ataupun di smartphone yang menjadi tekanan terhadap mereka dan mengganggu konsentrasi belajarnya. Dari permasalahan tersebut, maka diperlukan adanya metode belajar yang tepat. Metode Pomodoro dapat membantu siswa dalam menyelesaikan permasalahan yang terjadi. Adapun metode Pomodoro bisa kita dapatkan pada aplikasi Fokus To Do. Adanya metode Pomodoro dengan timer belajar dan istirahat juga notifikasi yang beragam tentunya akan mempermudah siswa dalam mengatur waktu serta mengetahui kapan waktu untuk istirahat dan kapan ia harus mulai belajar lagi. Metode Pomodoro pada aplikasi ini juga dilengkapi dengan fitur memblokir aplikasi serta notifikasi sehingga siswa tidak mudah terganggu. Ada pula fitur white noise yang menenangkan yang dapat digunakan dan didengarkan ketika menjalankan Pomodoro Timer, sehingga pada saat menggunakan Pomodoro Timer, siswa tidak akan merasa jenuh dan tetap fokus. Selain pada aplikasi Fokus To Do, metode belajar Pomodoro pun dapat diakses secara gratis tanpa perlu login atau mengunduh aplikasi terlebih dahulu dengan cara masuk ke website PomoFokus. Walau tidak terdapat fitur memblokir aplikasi dan notifikasi serta white noise yang menenangkan, namun pengguna tetap dapat memakai Pomodoro Timer. Ada pula fitur tambahan lainnya yang dapat diakses setelah pengguna melakukan login. Metode belajar Pomodoro selain dapat digunakan pada masa pandemi, tentu dapat digunakan pada masa setelahnya. Dengan begitu, masalah kesulitan konsentrasi, mengatur waktu belajar, dan membatasi istirahat pun dapat diatasi. Selain itu, adanya aplikasi Pomodoro pada smartphone tentunya membuat kegunaan smartphone menjadi lebih positif. Berdasarkan permasalahan-permasalahan yang dihadapi siswa tersebut, peneliti ingin mengkaji penelitian ini dengan judul Pengaruh Penggunaan Metode Pomodoro pada Siswa SMA 81 Jakarta dalam Meningkatkan Konsentrasi Belajar di Masa Pandemi. Selanjutnya ada rumusan masalah. 1. Bagaimana tingkat efektivitas dan tingkat konsentrasi siswa saat belajar menggunakan metode belajar Pomodoro selama pandemi. 2. Bagaimana tingkat efektivitas metode belajar Pomodoro dalam mengatur waktu belajar dan membatasi waktu istirahat selama belajar di masa pandemi. Tujuan penelitian 1. Mengetahui tingkat efektivitas metode belajar Pomodoro dan tingkat konsentrasi belajar siswa di masa pandemi dengan menggunakan metode Pomodoro. 2. Mengetahui tingkat efektivitas metode belajar Pomodoro dalam mengatur waktu istirahat selama belajar di masa pandemi. Baik, yang terakhir adalah metode penelitian. Metode penelitian yang peneliti gunakan adalah metode penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif ini bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis. Pemerolehan data yang digunakan berupa kuesioner karena sesuai dan efisien dalam pengumpulan data yang diambil dengan jumlah populasi yang besar. Terlebih lagi, di masa pandemi seperti ini, peneliti tidak dapat bertemu langsung dengan target, yaitu siswa atau siswi SMA 81 Jakarta. Kuesionernya akan berisi tentang topik yang peneliti bahas. Untuk penyebaran kuesioner tersebut, peneliti akan menyebarkan kepada siswa-siswi kelas 10 SMA 81 Jakarta. Sekian video presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.